lalu kemudian turun ke bawah. Kita mungkin tak diberi Allah amanah untuk mengelola kawanan kambing dalam tanda kutip yang banyak, yang besar seluas lapangan bola, tapi ada kecil. Apa itu? Yang agak kecil, kita akan mengerucut ke bawah, yang agak kecil daripada skop negara. Apa dia? Boleh jadi kita menjadi orang-orang yang orang lain menggantungkan hidup dengan kita. Pimpinan perusahaan, pimpinan bidang apa saja bidangnya, apakah bidang pertanian, bidang dagang, tapi orang lain banyak menggantungkan hidup dengan kita. Maka jangan sangka itu nikmat pemberian, itu bukan datang dari Allah. Saya dapatkan ini karena saya rajin, saya bisa punya usaha ini sehingga orang lain bisa menjadi budak saya karena saya punya kuasa. Tak. Yastar'ihillah, Allah Ta'ala yang menjadikan dia menjadi pengembala itu. Maka dia juga mesti tunaikan hak orang lain. Bagaimana dalam ajaran Islam? U'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa araquhu. Berikanlah upah pekerjamu sebelum kering keringatnya. Kalau sampai dia curang, apakah salatnya, puasanya, hajinya yang pergi ke Makkah itu dapat menolong dia di hadapan Allah? Haramallahu alaihil jannah, diharamkan Allah surga untuk dia. Menetes air matanya di depan pintu Ka'bah, bergerantung dia di kiswah Ka'bah. Ampuni aku ya Allah. Orang zalim yang diberikan Allah amanah untuk dia, dia gagal dalam memimpin itu. Haramallahu alaihil jannah, Allah haramkan surga untuk dia. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, saya yakin, saya tak tahu kurikulum vitae Bapak dan Ibu satu persatu. Saya hanya kenal Pak Fulan jamaah kita di Masjid Raya, Pak Fulan jamaah kita di Akramun Nas, Ibu Fulan jamaah. Tapi mungkin dititipkan Allah kuasa, banyak orang lain menggantungkan hidup. Itu satu sisi nikmat, syukur alhamdulillah. Tapi di sisi lain ujian. Itu adalah gembala kambing-kambing. Tapi jangan pula setelah mendengar hadis ni balik melakukan mereka seperti kambing. Dah. Ini makna ungkapan mereka itu seperti kambing yang mesti digembalakan dengan baik. Kalau tidak maka kita akan menjadi tanggungjawab, beban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah beri dia job description sesuai dengan pekerjaannya, saya sudah kasih dia gaji, selesai urusan saya. Tidak. Kalau dia tidak punya pemahaman agama, datangkan. Oleh sebab itu ada di antara jamaah kita yang menghadirkan al-ustaz. Tak dapat saya bawa semua pekerja saya ni Pak ke masjid subuh, datang malam pengajian tafsir. Oleh sebab itu ustaz kami datangkan ke sini membetulkan bacaan Al-Qur'annya, agak seminggu 1 jam diambil. Kalau hitung-hitung dengan peradaban barat mungkin dihitung rugi. Time is money, waktu adalah uang. Mereka bekerja 8 jam sehari, 1 jam dipakai untuk mengaji, maka hilang uang sekian rupiah menurut hitungan barat. Tapi dalam Islam tak dihitung itu. Kalau 1 jam itu dimanfaatkan untuk mengkaji tajwid, didatangkan orang yang paham Al-Quran, diajarkan mereka fikih, cara wudhu, cara salat, maka mungkin skala untuk hitung-hitung uang ada yang hilang karena 1 jam hilang, tapi berkah akan turun. Kalau pegawai itu menjadi orang yang saleh, baik, jujur, maka akan turun berkah. Allah Ta'ala berjanji, walau anna ahlal qura amanu, kalau mereka beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, akan kami bukakan berkah-berkah minas sama, dari langit, wal ard. Produktivitas bekerja meningkat, dia menjadi orang yang aktif, kejujuran, betapa banyak kecurangan. Ini balon yang besar, tabung air yang besar, tapi airnya kosong dalam beberapa menit, saat hilang. Apa sebab? Kebocoran di bawah. Tapi ketika dididik, ditanamkan akidah yang kuat, di situ dia tidak lagi bekerja karena diawasi oleh supervisor, tidak lagi diawasi karena direktur. Kalau ada atasan dia menjadi aktif, ketika sedang keluar kota atau tidak bekerja dia menjadi malas. Enggak. Tapi kenapa? Karena dia menganggap di kantor, di tempat bekerja, di pabrik, di kebun ini adalah ibadah, di masjid juga ibadah, dua-duanya bernilai ibadah. Itulah yang ditanamkan.